Yang selanjutnya, kenapa kita pertama boleh mungkin pertama tadi kami iseng, kedua karena lama-lama jadi kopi. Selanjutnya karena ada prospek cerah mungkin di sana. Ada prospek cerah. Jadi kita lihatlah youtuber profesional. Sedikit demi sedikit saya terjun atau menggeluti di dunia YouTube. Mudah-mudahan kedepannya bisa suatu jadi penghasilan buat diri saya gitu. Walaupun sangat atau banyak rintangan, harus ada kesabaran. Terus terang kalau kita terjun di YouTube itu banyak, harus ada kesabaran, kreativitas kita. Jadi seolah-olah banyak yang mengatakan kalau kita terjun di YouTube, wah langsung dapat sekian dolar. Ternyata tidak. Prosesnya benar-benar panjang. Prosesnya sangat panjang. Sangat Bukan panjang tapi sangat panjang. panjang. Setelah saya mengalami seperti ini, untuk sampai ke jam tayang 4.000, jam tayang sulit banget. Sampai ingin nyampe 1.000 subscriber itu sulit. Perlu diketahui saya di dunia YouTube itu udah hampir 1 tahun kan. Berarti belum nyampe 1 tahun. Udah deadline-nya udah masuk. Udah nyampe. Saya waktu iseng-iseng ngupload di YouTube itu sekitar September 2020. Itu awal-awal video apa tuh Pak yang diupload? Buruk. Buruk di mana datang? Buruk Kang Us. Oh, ada Saya keliling buruk. Saya iseng di video. Ternyata itu paling banyak viewernya. Viewernya banyak tuh. Udah nyampe 7.000. Masya Allah. Mantap tuh. Sebentar Pak, ini ada komen dulu dari Firnas nih mau ini apa, kemarin di sini katanya mau mulai juga di YouTube. Nah nanti kita sharing lah Pak, dari gimana caranya biar itu orang pasti mau lah. Kita nggak pernah pikir bahwa AdSense dapat gitu kan, yang disebut tadi tulis apa prospek cerah seperti itu. Jadi kemudian dari Risma Sukaharja juga sarankan like di halaman FB aja biar bisa dapat pundi-pundi uang. Nah itu saya mungkin jawab dulu. Yang kedua itu saya sedang mengarah ke sana, jadi nanti kita akan pindah ke halaman. Jadi yang belum follow halaman Facebook saya yang namanya sama Ahmad Syahrial, sudah ada, silahkan di follow. Nanti kita mau pindah ke sana. Nah gimana nih Pak trik-triknya nih buat teman-teman juga yang mau mulai YouTube channel? Ya pertama buat teman-teman rencana mau buat akun atau buat channel YouTube, ada beberapa trik yang harus dikerjakan. Jadi boleh kita daftar ke Google. Nama channel kita belum tentu bisa dilihat percaya. Ya. Nama judul YouTube teman-teman belum tentu bisa dicari pencarian. Karena kenapa? Banyak settingan, banyak aturan-aturan di YouTube yang harus dikerjakan. Dari mulai bahasa, dari mulai kontennya bentuk apa ya, itu harus itu. Yang kedua, buatlah konten sebanyak mungkin. Ya, harus rajin bikin konten. Iya, kalau bisa 1 hari 1 konten. Tidak bisa 1 hari 1 konten, mungkin 1 minggu 2 konten. Itu sangat dianjurkan, apalagi kalau kita sudah monet. Itu dianjurkan dan diharuskan oleh pihak YouTube membuat konten. Kalau udah kita monet, jam tayang udah nyampe 4.000, subscriber yang udah nyampe 1.000, itu diharuskan, diwajibkan membuat konten sebanyak mungkin. Contoh youtuber profesional udah nyampe 1.000, yang udah nyampe 2.000 konten, udah nyampe 3.000 video yang diupload ke YouTube. Selanjutnya setelah itu kita harus bersinergi dengan teman-teman YouTuber, saling bertukar informasi. Ya, kita berbuat baik, pasti mereka pun akan berbuat baik ke kita. Kita memberi
sampaikan balas budi yang baik, pasti mereka juga saya sampaikan balas budi yang baik. Itu sistemnya seperti itu. Jadi itu grup para youtuber itu banyak juga kan? banyak di Facebook juga ada. Di Facebook ada. grup youtuber. Tinggal buka aja di pencarian grup WA gitu, platform youtuber pemula banyak. Apakah Dan mereka itu saling membantu. ya intinya saling membantu, saling istilahnya berjuang untuk teman, untuk diri sendiri. Yang selanjutnya, kalau kita seorang youtuber harus hati-hati membuat komentar, terus saling subscribe, itu harus hati-hati karena kebanyakan youtuber pemula itu subscriber atau jantanya kena spam, hilang. Kenapa? Pertama, dalam pembuatan komentar, penulisan komentar itu jangan berani menulis subscriber itu. Oh gitu. Jangan, Itu jadi spam. di spam itu nggak boleh. Mampir dong ke rumahku Oh, dan lain sebagainya, sesuatu yang intinya menjurus ke masalah subscriber ini nggak boleh. Yang kedua, nah, kita misalkan saling subscribe dengan teman-teman youtuber pemula. Kebanyakan itu kalau bisa itu jeda. Misalkan saya men-subscribe channel Ustadz Ahmad, terus Ustadz Ahmad jangan langsung subscribe aja ke diri saya, nanti jeda. Kalau subscribe-nya pagi, nanti Kang Ahmad, Kang Ustadz itu balasnya sore atau besoknya. nggak boleh langsung di waktu yang sama. Itu akan hilang, Oh gitu. akan hilang Hmm. baik subscribernya ataupun jam tayangnya. Hmm. Yang selanjutnya teman-teman, di malam hari ini yang paling sulit kita kejar itu jam tayang, teman-teman. Subscriber kita akan terkejar sampai 1000 sebagai syarat seorang youtuber dulu, sampai 1000. Yang paling sulit itu adalah kejar jam tayang, 4.000 jam tayang. 4000. Kebanyakan teman-teman kalau buka YouTube Paling 3 menit udah. di skip. Oke. Ingin tahu tengahnya, ingin tahu akhirnya, tetap aja yang pasti masuk ke YouTube cuma 3 menit. Iya. Itu intinya seperti itu, teman-teman. Ini pembelajaran diri saya. Udah hampir 1 tahun, jam tayangnya kurang lebih 3000. Masya Allah. Sebelumnya 4000. Alhamdulillah iklan-iklan udah pada nongol semua. Hampir setiap video konten saya iklan udah nongol. Ya 3.000 itu untuk angka 3.000 saja memang sulit. Saya juga ngalamin lah, karena kita juga di RKTV kan ada di YouTube. Teman-teman yang belum subscribe RKTV silahkan subscribe. Nah ini saya perhatikan kan algoritmanya per 28 hari ya. Iya. Per 28 hari itu cuma sekian jam. Memang di YouTube juga para YouTuber ada yang bagaimana caranya menghack agar cepat dapat itu. Tapi bagi saya sih, kalau kita melakukan itu pada akhirnya kreativitas kita berkurang. Ini pandangan saya sih Pak. Kalau menurut Pak Edi ini gimana? Sama kan, kalau kita jangan Ya, jangan kejar subscriber, kejar jam tayang, kita pakai jalan pintas. kita alami saja kan Pak. Kita alami aja, itu sewaktu-waktu pasti ketahuan. Nantinya rugi sendiri, baik 1000 subscriber sekian, 2000 subscriber sekian, 4000 jam tayang sekian, dengan nominal tidak ditentukan. Emang cepat, Iya. tapi kan itu menurut saya sesuatu yang jalan pintas. Kreativitas yang pada akhirnya kalau menurut saya lebih kepada dia tidak akan mengerti akunnya sendiri gitu. Iya, mereka tuh pihak YouTube itu akan tanya dari mana itu. Baru daftar jadi seorang YouTuber 1 bulan udah sampai 1000 subscriber. Itu tanda dari mana? Oleh karena itu teman-teman yang niat jadi seorang YouTuber, kita alami aja, alami seadanya. Tapi pada akhirnya kalau saya pribadi sih dengan 1-2 subscriber, 2 menit 3 menit viewer jam tayang gitu.
justru bagi saya mah jadi kenikmatan tersendiri Pak kok. Oh ini kayak lagi apa ya namanya, ngasuh anak, lihat tumbuh kembang anak. Ya intinya kan tadi saya mengutarakan pertama hitung-hitung nyimpan video, nyimpan foto, Iya. kita disimpan di YouTube. Nggak kakak bilang kan, kalau kita nyimpan di galeri kan habis memori sekian MB sekian giga, otomatis nanti ke HP-nya hang. Kalau kita disimpan di YouTube kan mau berapa menit satu konten nggak bakal mengurangi memori dan sebagainya. Itu kan yang dialami oleh saya seperti itu. Nah ini ada apa namanya masih dari inspirasi nih, saran kan nama halaman biar mudah dicari dan orang sudah tahu besar nama, misalnya RT Arbalia, RT Podcast seperti yang baca yang namanya Sirnas juga nih. Kalau di Kecamatan Cilinding ada nggak komunitas YouTuber? Kalau komunitas perasaan nggak ada. Kalau komunitas Khusus YouTuber khusus ada semacam yang di Kecamatan organisasi Cilinding. nggak ada. Tapi kalau youtubernya ada. Berarti kalau gitu harus bikin dan kita saling bantu minimal. Yang saya lihat ada seorang youtuber dari Cirenjo, Cibimbing itu berapa orang? 1, 2, 3. Dan yang saya tahu berikut kan Ustaz kan ada itu, tapi belum masuk ke komunitas, belum masuk ke suatu organisasi. Mungkin kita sebetulnya banyak, cuman nggak tahu nih. Nah, kalau bisa fasilitasnya akan sama. Mungkin insya Allah lah nanti Kita ngobrol enak seperti ini. sambil sharing-sharing lah. Dan juga sebetulnya belum tahu orang-orangnya. Intinya youtuber di Kecamatan Cibimbing ada, tapi disebut banyak mungkin nggak juga sih, disebut sedikit tapi ada lebih dari 5 orang gitu. Ya untuk sebatas saling sharing informasi sebetulnya sudah cocok nih gitu. Iya. Biar sama-sama ini sih kita nggak punya jadwal ngecat rumah mau kayak yang benar Oh, gitu ya. jadi temanya Namanya beda-beda. berbeda-beda. Kalau yang dipanggil seorang ustadz besar itu bukan ngacapruk namanya. Tetap ngecat bro, tapi temanya apa? Gitu. Nah gitu. Bicara masalah balik lagi nih Pak. Iya. Maaf kita bicara masalah usia. Artinya tentu cara berpikir mencari kreativitas juga kan sudah terbatas gitu. Semakin usia. Kalau tidak didampingi dengan hobi, Nah, itu mungkin sampai sekarang hobi ini dilanjutkan dengan terjun di YouTube seperti itu. Walaupun usia udah 50 lebih ya gitu. Jadi Kang Iding 69 itu tahun saya. Jangan ada itu 69 apa sih? Gaya bukan? Bukan. itu tahun lahir. Itu tahun lahir saya. Ada teman-teman saya ini di Kuningan. Kang Iding itu Pak Yunus katanya itu 69 apa sih? Apakah gaya? Gayaan gitu. Disangka gayaan. Disangka teh bukan. 69 itu lahiran tahun saya 1969, sekarang 2021 udah 52 tahun teman-teman semuanya. Usia udah hampir setengah abad lebih, tapi jiwa masih bisa kemana-mana lah, bisa. Karena konten saya itu terus terang kan tertulis adventure, tertulis. Ya, saya masih ingat itu Pak, waktu kita ngobrol ketemu itu katanya ini udah bikin konten sampai ke puncak mani. Iya. Wah, ini semangat banget saya Pak. Jadi bisa menjelajah Bukalalai, bisa menjajah ke hutan laki, semacam hutan siluman tuh. Di mana? Di daerah Sinanggawa ada kan satu petak. Di sana itu ada negeri siluman namanya hutan laki. Sidang jawab kita. Posisinya dari lapang sepak bola yang sebelah SD Oh. Kecamatan ada kan ada hutan. Ada Itu lumayan di sana. Jadi banyak anak-anak sekolah
kalau pulang ke sorean banyak yang kejadian kalau melewat gitu. Jadi Tapi akhirnya jadi tantangan tersendiri. iya kan ada itunya kuncinya Oh gitu. Panjo. Perlu diketahui teman-teman, tema konten saya itu berbagai macam. Yang jelas lapangan, traveling, ada konten horor, ada konten jalan-jalan, ada Kuliner juga. kuliner, ada kuliner. Jadi ngevlog rumah makan. Pernah ngevlog rumah makan Sagaya Purba yang di Kuningan. Pernah ngevlog rumah makan Pondok Kapal. Pondok apa sih? Iya. Ya Pondok Kapal. Pernah saya membuat konten Simpang 5 alun-alun Semarang. Nah, Ya. Sampai pernah saya buat konten Pantai Bondo Jepara. jadi artinya my moment saja Iya. ya Pak. Kalau ada kesempatan, Betul, betul. Saya pernah buat konten pondok pesantren dari mulai pondok pesantren Amsilati Jepara, pondok pesantren tertua yang di Cirebon, yang di Cipuja itu, pondok pesantren Al Amin, pondok pesantren Sabilun Najah. Pernah saya buat konten-konten pondok pesantren. nanti giliran akhirnya Ya, kedepannya insya Allah karena udah ada izin dari Ustadz Ahmad, sebetulnya sebelumnya saya ingin buat konten pondok pesantren Aulia. Dan karena ada respon dari Kang Ustadz, siap kedepannya. saya yang terima kasih. Karena memang tujuannya saya yang penting siarnya lah. Hampir semua Pak klaim hak cipta kan. Tapi saya abaikan. Tapi tadi ada caranya ya Pak. Tolong bisa bagaimana caranya tadi untuk Oh, iya. kalau tiba-tiba YouTube ngasih teks bahwa kita kena klaim hak cipta. Ya. Bagaimana caranya? Teman-teman ya, kalau misalkan teman-teman buat konten, baik itu konten cover ataupun konten apa aja lah, konten buruh dan sebagainya, otomatis kan kita konten lagi di perjalanan tiba-tiba ada terdengar suara lagu, Iya. itu sama klaim hak betul. cipta. Kan cuman ada solusinya. Untuk klaim hak cipta otomatis harus mengganti lagu pengiring, musik pengiring, musik pengiring harus diganti itu. Viewer udah banyak, subscriber di konten tersebut udah banyak. Kalau kita dihapus kan hemat, sayang kan. Berarti kan viewer hilang, jam tayang juga hilang. Hilang Yang dong. dari yang Viewer hilang, jam tayang hilang, subscriber hilang. Kalau kita menghapus konten tersebut karena klaim hak cipta, kan sayang. Tapi ada solusinya teman-teman. Kalau kita punya konten yang klaim hak cipta, meniru atau mendengar lagu dari apa aja, lagu-lagu yang orang lain, pertama otomatis harus ganti. Caranya begini teman-teman. Bisa melalui HP Android atau bisa melalui laptop. Kalau saya biasanya untuk mengantisipasi klaim hak cipta itu pakai laptop. Lebih mudah. Pertama, secara otomatis kalau di laptop kan ada YouTube YouTube Studio. Kalau di HP kan harus buka aplikasi dulu. Kalau di laptop kita buka YouTube Studio, ke channel itu, channel inti, buka YouTube Studio. Setelah terbuka kita cari channel yang ada klaim hak ciptanya, klik. Misalkan udah terbuka channel yang ada klaim hak ciptanya, terus kita klik gambar pensil. Enak kalau ada itu mah, kalau ada klik yang gambar pensil itu ada di. Iya, udah ke gambar sih Pak. Iya. Ya ada. Setelah itu klik editor. Ya, kalau setelah diklik editor itu akan nampak apa yang kena hak klaim hak ciptanya. Apakah karena wajah orang lain terkena keplong tanpa izin dari orang lain, dari orang itu juga kena, harus diblurkan. Yang klaim hak cipta karena musik itu tinggal rubah aja, nanti
di library ada beberapa musik yang no copyright, yang bebas, yang bebas lain kita tinggal ganti aja. Tunggu setengah hari lah, itu akan beres, akan normal kembali. Tidak ada bacaan klaim hak cipta, tidak ada. Sudah Otomatis tidak tapi tidak langsung Artinya harus nunggu dulu. ada jeda waktu, Iya. tapi tidak terlalu lama. Enggak setengah hari, kalau kita kerjanya pagi, sore udah normal kembali seperti itu. Nanti itu pernah ngalamin juga kan? Benar, yang murah Tapi kena, sekarang udah dirubah. Itu kan udah subscribernya udah banyak, viewernya udah ribuan, makanya hemat kalau saya dihapus. Nah, keduanya jangan membuat konten yang vulgar, kekerasan, pornografi, itu pasti kena pembatasan usia seperti itu. misalnya yang lucu gini Pak, pernah thumbnail saya kena teguran YouTube gara-gara itu, lucunya tuh saya dianggap mengandung unsur pornografi gara-gara gambar keledai nggak pakai baju. Kalau kerja sama komputer Itu teralami oleh saya Kang waktu kemarin Idul Adha. Padahal itu ngarejeng hanya di rejeng sapi. Itu yang kedua. Yang ketiganya tidak, padahal enggak saya nggak ngevlog sapi yang disembelih, enggak. Cuma sepintas tetap ada. Jadi buat teman-teman YouTuber pemula, buatlah konten yang bersih lah gitu. Kalau ingin monetisasi cepat, jangan membuat konten ada di belakang ada suara musik. Itu tetap aja tetap aja. Kalau bisa cari musik pengiringnya rubah. Sebelum diupload kita diedit dulu. Yang selanjutnya ini mah saran dari saya. Saya menggunakan editnya KineMaster Kak. Itu lebih mudah di HP. pakai Pro. Ya, Pro yang tidak ada watermark. Tadinya saya ada watermark huruf K. Iya. Setelah saya pelajari ke teman-teman YouTuber juga gimana caranya menghilangkan watermark, ternyata harus pindah ke KineMaster Pro. Alhamdulillah sekarang masih eksis di KineMaster Pro sampai sekarang. Ini memang aplikasi itu keren sih. Keren, jadi gampang dikerjakannya. Dan fiturnya banyak. Ya, fiturnya banyak. Pernah saya pakai APS video editor, itu kalau ngedit dan ngupload, pertama ngupload harus sinyal WiFi-nya harus besar, kuat, baru cepat. Tapi kalau misalkan sinyal WiFi-nya lemot-lemot, waduh 1 hari mungkin. Itu APS editor tuh. Enak, komplit, tapi ada watermark. Susah itu. Kalau KineMaster, teman-teman, KineMaster tuh mau berapa menit, hampir malah 1 jam 2 jam bisa. Insert APS susah untuk mencapai durasi sampai 30 menit, gitu susah. Jadi kabur lemot, loading terus. Tapi kalau KineMaster terus Ustaznya berapa sih yang biasa dipakai? Kita Filmnya mungkin itu bisa. Itu durasi sebesar pun bisa lah diedit 1 jam, 1,5 jam, dan itu aja. saya juga merekomendasikan sih pakai KineMaster, atau kalau saya pribadi pakai VM juga. Nah, ini ada komentar nih dari Rusiati. Assalamualaikum, selaku subscribe Kang Iding 69, mohon maaf ya, baru-baru ini menaikkan rating jam tayang. Kebanyakan YouTuber yang memakai kontennya misteri gitu. Kang Iding, apakah Kang Iding berminat pada konten-konten misterius terutama di malam hari? Ya, ada yang lain. Kang Agus Sukamaju, dia juga sebetulnya tim YouTuber Ajoy Channel. Di Sukamaju ada YouTuber di Sukamaju Ajoy Channel.
Dia itu kontennya misteri-misteri. Kemarin pernah ngaguar konten Ragaina. Saya juga pernah menembus hutan misterius Ragaina atau Ragaina Forest. Tapi nggak malam-malam. Enggak, jadi sore. Saya pernah minta izin tadinya sama Abah Ewo, minta izin, dia itu sesepuh di hutan Ragaina. Kebetulan Abah Ewo belum ada waktu untuk menemani saya pergi ke Kang Agus Sakrudin. Beliau menerangkan bahwa memang di hutan Ragaina itu sampai sekarang belum ada yang bisa memecahkan misterinya. Kata Habib Lutfi pun saat ini belum bisa memecahkan hutan Ragaina. Hutan Ragaina kan waktu zaman Mbak Kuwu Surangan Ipa. Pada waktu itu Buyut Ragaina itu pada waktu itu seperti itu. Jadi di mana makamnya, di mana dikuburnya, sampai sekarang belum ada yang tahu Buyut Ragaina itu di mana kuburannya itu. Selanjutnya antara tempat ibadah dan pesugihan. Nama judul antara tempat ibadah dan pesugihan. Itu judulnya Di Atas Puncak Mik, teman-teman. Karena gimana? Saya membuat judul seperti itu gimana? Antara tempat ibadah dan pesugihan. Jadi di atas puncak Manik itu ada 4 kuburan. Ada ada pancuran emas, ada musola. Ada musola. Saya tujuan ke sana buat konten. Tidak ada niat yang lain-lain. Sampai jam 4:30 sore sholat asar pun saya di sana. Kalau tidak percaya silahkan buka Antara Tempat Ibadah dan Pesugihan, judulnya itu. Waktu itu terus ada lagi pendakian mistik di pendakian mistik di Puncak Manik, Gunung Tangkuban Perahu. Itu kan ada bagian 1, bagian 2. Bagian 1 judulnya Antara Pendakian Mistik di Puncak Manik. Itu dari rumah vlog sampai nanjak ke gunung, sampai tahlil di makam Buyut Odong. Setelah itu di episode keduanya dari tahlil makam Buyut Odong menuju ke musola. Sengaja saya tuh kalau konten-konten yang berbau misteri itu tidak dipotong-potong. Full. Gak ada yang dipotong. Full. Tapi dibuat part-part gitu. Iya. Ini ada Pak Udo nih. Iya. Di road Itu Power Bumi. Tadi malam beliau di sini tengah campur sampai 2 part. Katanya ngerejang apa yang diperbolehkan. Waduh. Macam-macam aja beliau. Ngerejang kopi Pak itu diperbolehkan. Jadi itu mah jawab aja kok Kang Ustad. Pak Udo. Kopi Pak Udo. Kopi. Ini apa? Kayak misalnya tadi misteri itu memang kita tidak bisa menafikan bahwa saat ini yang salah satu yang paling diminati itu konten misteri. Karena orang juga berlomba-lomba nih pengen bikin yang misteri-misteri. Tapi pada akhirnya ya kalau tidak ada mutunya juga tidak akan ditonton kan Pak. Yeah. Sekalipun banyak yang minat juga ya gimana. Tapi intinya saya membuat konten misteri itu tidak semata-mata saya berani membuat konten kalau tidak ada yang mendampingi diri saya. Tetap semua didampingi. Kita ke Puncak Manik ada yang mendampingi orang sana. Kita masuk ke hutan laki ada yang mendampingi kuncinya. Kita masuk ke Guha Lalai ada yang mendampingi orang sana. Jadi saya tidak berani untuk terjun one-man show atau terjun sendiri ke suatu tempat yang sesuatu misterius. Ke Ragaina
Jangan salah, teman-teman Ranggaina coba. Jangan sembarangan masuk ke hutan Ranggaina walaupun di sampingnya perkampungan perumahan. Tapi memang urban legend itu Pak. Iya. Itu dari zaman saya kecil juga. Wah, udah terkenal lah. Saya membuat konten lagi kan yang sangat menarik, Apa tuh? pendakian di Gunung Sagara. Gunung Sagara, Sagara itu di daerah, pernah dengar nggak? Gunung Kumbang pernah dengar? pernah dengar? Ya, kalau Gunung Kumbang itu sebelah sananya, sebelah timur agak selatan. Gunung Sagaranya sebelah sini, masuk ke desa Gandoang, kecamatan Salem. Oh, masuknya ke Dari situ. sana bisa dari desa Bentar, Ciputi, Gandoang langsung naik ke atas. Gunung Sagara itu gunung yang sangat sejarah, coba lihat di Google. Apakah ada kesinambungan dengan Mbak Kuwo Cirebon Girang? Ada. Seperti Puncak Manik, ada hubungan dengan Mbak Kuwo Cirebon Girang. Itu menarik tuh Pak kalau jadi konten. Insya Allah saya ke sana. Mantap lah. Tapi konten alwariah dulu saya. Siap. Nah, kayak gitu-gitu Pak. Jadi artinya kalau tidak dibarengi dengan hobi, mana mau gitu ke sana jauh-jauh gitu hanya untuk bikin berapa menit gitu kan. Ya. Kalau nggak dampingi hobi kayaknya nggak mungkin lah. Terus ada lagi yang saya buat konten-konten menarik, Kang Ustadz, kayak sesuatu bencana seperti Kampung Cimeong yang di Ciwaru. Kecamatan Ciwaru, Kampung Cipari yang ada di Kecamatan Karangkencana. Terus yang dikenal kampung-kampung mati itu. Ya, Kampung Mati di daerah Cimeong, Cipari, itu pernah saya buat konten seperti itu. Tapi yang lagi viral sekarang itu kan Ustaz, saya setiap buat konten Bendungan Kuningan itu viewernya banyak. Berarti memang banyak orang yang pengen tahu gitu. Iya. Jadi ya mungkin saya setiap terjun ke bendungan itu banyak warga yang ke sana. Setelah saya tanya dari mana ternyata dari luar wilayah, yang dari Kuningan, yang dari Brebes, yang dari Ciledug, pada ingin tahu situasi bendungan Kuningan seperti apa. Apalagi mungkin orang-orang yang urban lah, yang tinggal di kota, Iya. pengen tahu situasi kampungnya seperti apa gitu. Apalagi kan ada satu desa yang hilang gitu Iya. di sana. Jadi buat teman-teman, intinya konten di channel Kang Giding itu traveling keluar jalan-jalan. Itu satu minggu keluar berapa kali tuh? Kemungkinan saya hampir seminggu sekali lah, seminggu sekali, tapi dibuat dua konten. Dibuat misalkan contoh kemarin kunjungan ke Desa Baru Yang di mana? Kawung Sari. Oh, yang pindahan dari Iya, Kawung Sari itu. judulnya Desa Baru, Desa Kawung Sari. Terus setelah itu saya langsung di hari itu juga langsung ke habis asar saya ke Bendungan, judulnya Objek Wisata Baru di Kuningan Timur. Dan emang kenyataan seperti itu kan. Iya. Bendungan Kuningan tuh sekarang jadi destinasi objek wisata. Iya, banyak orang yang penasaran Pak. Iya. Kadang-kadang cuma ada yang sederhana nanya gitu. Bisa carian deh. Nah, suatu yang sangat alami, mungkin ini masih berhubungan dengan aura positif saya. Saya buat konten jam 5 sore, terjun masuk ke bawah Di Bendungan di bendungan, di pintu kedua. Oh iya. Jadi iya. kalau bendungan kan ada dua pintu. Pintu masuk yang patung kuda itu pintu masuk utama. Yang pintu kedua itu pas sebelah yang arah ke Simpaya Jaya, ya itu betul. Saya minta izin untuk masuk ke dalam walaupun udah tertutup kan, udah tertutup di pagar, saya minta izin. Di sana saya terus tanya ada semacam apa sih turunan, sama terjal. Yang satu buat mungkin untuk mobil turun, yang satunya untuk pejalan kaki ada utama. Jam 5.15 jam 17.15 menit saya terjun ke bawah. Emang di sananya banyak orang-orang yang lagi mancing. Oh ada. Banyak. Kan Bisa ada ikan.
Ada, itu terus terang udah banyak. Kalau yang mancing sebelah sananya air, kalau sebelah sini dari Dharma itu buat dermaga nanti. Sedang Jawa. Coba lihat di YouTube, judulnya Hutan Siluman, Hutan Remah Laki. Coba lihat itu. Tapi itu memang sudah sebutan masyarakat seperti itu. Iya. Hutan siluman itu bukan- Kata orang Sinang Jawa, kalau dibandingkan Limus Adem sama hutan laki, itu lebih serem hutan laki. Padahal posisinya pinggir jalan kan. Iya. Kalau secara ini. Kalau di Limus Adem memang ada makam keramat, Ya. Betul. tapi kalau di hutan laki, makam keramatnya tempat pemakaman hewan. Udah sembrani pada zaman dulu, Zaman dulunya. di sana dimakamkan di sana. Itu sejarah mungkin Pak Amar mungkin tahu, di samping sejarah Cibimbing mungkin sejarah desa yang lain juga pernah mempelajari seperti itu. Pengen lah nanti Iya. ke depan. Karena saya juga pernah ngobrol dengan Asep yang juga beliau kan menulis buku tentang sejarah Cibimbing. Iya. Saya undang dengan Capruk dan membahas itu. Iya. Saya pengen yang lain. Nah ini ada komentar dari siapa nih, dari Pak Udo, katanya nungguan kopi. Nama Firnas ini ragaina itu dari kata raga hina, raga yang hina kan. Betul, betul. Dulu ada jawara yang menggunakan rawa ontek Betul. sehingga tubuhnya harus dipisah. Itu apa nih? Orang suka maju, kaur pak kaur, Apa? kaur suka maju. Iya itu, jadi Boyot Ragaina itu bertarung dengan, apakah dengan Baku Seragadipa atau dengan siapa lah. Ternyata udah beberapa kali tidak ada yang menang. Akhirnya diganti pertarungannya dengan kerbau. Yang ini pakai kerbau, Boyot Ragaina pakai kerbau. Anehnya pada zaman dulu itu si kerbau itu bisa loncat ke atas. Nah setelah itu betul apa yang tadi dikatakan, itu punya ilmu yang Ada yang rawa ontek Iya. yang bisa mati itu katanya. iya nggak tahu mana di kepalanya di mana sampai sekarang, jasad badan di mana. Saya ngobrol dengan Pak Agus tuh belum bisa terpecahkan juga itu. Dan tentunya tetap menjadi misteri kan Pak. Nah ini dari Pak Dewan, Pak Ali Jibril katanya nonton Ngacapruk sambil ngopi resep nya. Assalamualaikum Mang Iding, luar biasa pengetahuan perhitungannya. Pak Dewan. Waalaikumsalam Pak Dewan. Waalaikumsalam. Aduh. Jadi Pak Dewan insya Allah nanti juga ngobrol-ngobrol lah dengan Capruk sambil ngopi. Ini nggak kerasa udah 47 menit Pak. Iya iya. Terakhir barangkali Pak. Iya. Sekali lagi tolong motivasilah teman-teman yang mau mulai khususnya untuk buat konten dan kasih saran. Termasuk saya juga pengen inilah mengembangkan. Oke, buat teman-teman kalau ada yang niat menjadi seorang YouTuber, jangan tanggung-tanggung. Kalau udah niat, kayak seperti saya, semua dari mulai peralatan, aksesoris yang memadai harus ada. Dari sebagainya, yang pertama itu jadi terjunlah semaksimal mungkin. Walaupun hanya iseng-iseng, tapi jangan dijadikan isengan. Harus dengan betul-betul. Kalau kita niat ingin jadi seorang YouTuber, terus berjuang. Insya Allah, kalau cek Kang Asep Jalaluddin mah jeung ceng-celengan kahareuh gitu. Saya pernah komunikasi dengan Kang Asep, lumayan cerita Kang ini buat ceng-celengan. Ya mungkin itu. Ya terima kasih Pak Lis sudah menemani Ngacapruk malam hari ini walaupun tadi dadakan. Tapi alhamdulillah berkenan hadir. Dan insya Allah kita akan kembali lagi dalam acara Ngacapruk berikutnya, dan mungkin ini juga akan ditayangkan ya Pak di Iya, ini hasilnya akan ditayangkan di YouTube saya. Buat teman-teman yang sekarang lagi online, bagi lihat, jangan lupa nanti walaupun YouTube saya ini nggak layak, tapi nanti ada hasilnya. nanti diupload di Di konten apa
tadi lupa. Kang Iring Kang 69. Iring 69 channel. Jangan Nanti lupa silakan. subscribe, like, komen, lonceng. Kalau loncengnya nggak dibunyikan nggak bakal lihat notifikasinya. Notifikasi. Jangan lupa. Ya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya dan jangan lupa follow RKL Korea Media dan juga RKTV di YouTube, di subscribe. Terima kasih atas kebersamaan kita malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi